Menjelang akhir tahun, 76 dari 126 desa di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan belum menerima dana desa tahap 2 non-ERMAK. Nilainya mencapai sekitar 8,8 miliar. Kegiatan desa seperti posyandu, operasional layanan, hingga insentif kader terancam tak terbayarkan. Pemerintah Kabupaten Tapin berupaya mencari solusi sementara sambil menunggu kebijakan final dari pemerintah pusat. Menyikapi perkembangan yang terjadi di akhir tahun ini setelah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025, banyak desa yang merasa gelisah karena memang dengan kebijakan itu menyatakan salah satunya adalah tidak disalurkannya dana desa tahap 2 non-ERMAK. Nah, tentu hal ini menjadi kendala di desa-desa, bukan hanya di Kabupaten Tapin tapi di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena tentu saja dana non-ERMAK itu secara umum ya sudah teranggarkan untuk beberapa belanja yang harus mereka bayarkan tentu saja di akhir-akhir tahun ini. Nah, sementara dananya tidak disalurkan, akhirnya kan mereka bingung untuk membayar kegiatan yang sudah dilaksanakan maupun akan dilaksanakan ini dengan menggunakan DAPA. Nah, gejolak ini sampai ke di mana-mana ya, di daerah Sulawesi saya dengar ada demonstrasi kepala desa. Kemudian ada juga rekan-rekan abdesi Merah Putih ya, audiensi ke Kementerian Keuangan, Kementerian Desa. Nah, akhirnya kan dari kementerian, 3 kementerian utamanya, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri bersepakat dan mengeluarkan press release yang nantinya informasinya ya akan ditambahkan di dalam PMK nomor 81 tahun 2025 itu. Nah, jadi khusus di Tapin sendiri dengan adanya PMK itu efeknya ya tentu saja sebanyak 76 desa ya, dari 126 desa, artinya hanya 50 desa yang sudah salur ya. Dana desa baik tahap 2 baik ERMAK maupun non-ERMAK. Sisanya 76 desa kena dampak daripada PMK 81 tahun 2025 ini. Ada 76 desa dengan total biaya kalau tidak salah itu sekitar 8,8 miliar sekian. Nah, tentu saja angka-angka itu kan sudah ada belanjanya sebenarnya. Sebagian sudah dikerjakan, sudah dilaksanakan di desa, sebagian memang baru akan dilaksanakan dan akan dilaksanakan di akhir tahun. Contoh, pelaksanaan kegiatan posyandu. Nah, tentu saja itu kan memerlukan biaya operasional, biaya pemberian makanan tambahan untuk anak-anak yang ke posyandu, kemudian tentu saja insentif kader posyandu itu sendiri. Nah, dengan adanya PMK tadi, desa ini bingung harus dibayar pakai apa. Nah, namun demikian hasil audiensi antara abdesi Merah Putih di kementerian, akhirnya kementerian mengambil kebijakan yang informasinya ya mudah-mudahan ini nanti betul-betul dimasukkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan yang tentu saja ini akan menjadi dasar bagi desa untuk melakukan kegiatan-kegiatan dan pembayaran-pembayaran di desa. Nah, solusinya adalah yang pertama menggunakan sisa dana desa yang ditentukan penggunaannya. Nah, artinya karena dana desa yang ditentukan penggunaannya kan ditapin 100% udah salur ya. Yang tidak salur tadi 76 desa yang non ERMAK, 50 desa ERMAK, non ERMAK-nya juga sudah salur. Nah, khusus yang 76 desa nih jadinya kan bisa menggunakan sisa dana desa yang ditentukan penggunaannya, seperti misalnya penyertaan modal ataupun misalnya BLT, ada yang sisa dana BLT yang tidak tersalurkan karena mungkin orangnya pindah, meninggal dan sebagainya. Nah, itu kan ERMAK sebenarnya, itu sisa. Nah, itu bisa dibayarkan untuk kegiatan-kegiatan non ERMAK, termasuk tadi insentif kader posyandu, pelaksanaan posyandu, operasional posyandu, honor kader dan sebagainya ya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, solusinya adalah
pembayaran dilakukan dengan menggunakan dana penyertaan modal desa ke lembaga-lembaga ekonomi desa. Nah, ini termasuk dana ERMAK. Desa dulu diwajibkan 20% menganggarkan dari dana desa itu untuk penyertaan modal ke lembaga ekonomi maupun BUMDes-BUMDesma. Nah, maksud di sini adalah artinya ketika penyertaan modal ini belum tersalurkan, penyertaan modal ini mungkin tersalurkan tapi belum dilaksanakan, atau sudah dilaksanakan tapi masih ada sisa. Nah, itu bisa digunakan juga untuk membayar kebutuhan-kebutuhan belanja non ERMAK tadi. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi kan, itu yang kedua. Yang ketiga, menggunakan sisa anggaran penghematan belanja, baik itu sumbernya yang dari dana desa, ERMAK maupun dari alokasi dana desa. Nah, contohnya kan misalnya kita belanja ATK menganggarkan 10 juta. Saat ini sampai dengan bulan November, akhir November baru terpakai misalnya 6 juta, ada sisa 4 juta. Nah, ini bisa digunakan untuk membayar kebutuhan-kebutuhan yang non ERMAK tadi. Itu solusi ketiga. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.